Pernahkah kamu melihat dewa bermain bola? Bukan dewa di langit, tapi dewa yang merokok di lorong stadion, gemetar karena kokain, tapi tetap menggiring bola seperti sedang menulis puisi dengan kakinya. Itulah Diego Maradona. Satu-satunya manusia yang bisa jadi Tuhan dan dosa di waktu yang bersamaan. Di sebuah kampung miskin Argentina, anak kecil berkaki kurus menggiring bola usang. Namanya Diego. Sepatu robek, tapi mimpi besarnya utuh, menjadi penyelamat keluarganya. Diego itu bukan anak bola. Dia anak lapar. Lapar akan kehidupan yang lebih layak. Dan satu-satunya hal yang ia punya hanyalah kaki kirinya. Barcelona menyambutnya seperti raja, tapi tak tahu caranya menaklukkan badai. Diego tak suka aturan, tak bisa dikekang. Ia bukan sekadar pemain. Dia panglima di lapangan. Tapi sistem Eropa tak butuh panglima. Mereka butuh budak taktik. Dan Maradona? Dia bukan budak siapapun. Cedera, kartu merah, tawuran. Barcelona terlalu kecil untuk menampung kegilaan Diego. Lalu datang Napoli, kota yang lebih liar dari dirinya. Napoli saat itu bukan siapa-siapa. Bahkan orang Italia pun melecehkan kotanya sendiri. Tapi Maradona datang, dan kota itu bangkit. Ia bukan sekadar pemain, ia revolusi. Dia bawa Napoli juara. Bawa rakyat jalanan jadi pemenang. Tapi cinta itu buta, dan Napoli mencintainya terlalu dalam. Di Napoli, Diego bukan dewa, tapi agama. Di Piala Dunia tahun 1986, Argentina tak datang sebagai favorit. Tapi mereka punya Maradona. Lawan Inggris, dia mencetak 2 gol paling legendaris sepanjang sejarah manusia, Nationan. Gol curang pakai tangan, Hand of God, Nation 2. Gol indah penuh magis, Goal of the Century. 1 untuk membalas dendam bangsa, 1 untuk mempersembahkan keajaiban. Maradona tak bermain bola. Dia mengukir luka dan harapan di atas rumput stadion. Ia bukan pahlawan. Ia pelaku dosa yang disembah oleh orang-orang yang tersakiti. Semakin tinggi ia terbang, semakin dekat ia dengan api. Narkoba, mafia, skandal. Diego mulai kehilangan arah, tapi dunia masih memujanya. Karena Maradona bukan idola yang suci, ia adalah cermin dari kita semua, yang punya mimpi, tapi juga kelemahan. Piala Dunia 1994 jadi akhir yang menyedihkan. Wajahnya liar, matanya merah. Tes doping positif, dia diusir. Tapi bahkan ketika diusir, dunia tetap merindukannya. 5 November 2020, satu dunia menangis. Argentina berkabung seperti kehilangan presiden. Napoli hancur seperti ditinggal ayah. Diego Maradona meninggal sebagai manusia biasa, tapi akan dikenang selamanya sebagai Tuhan berkaki kiri. Diego Maradona adalah bukti bahwa yang kita cintai dalam sepak bola bukan hanya gol, bukan hanya piala, tapi cerita. Cerita tentang bocah miskin yang melawan dunia, tentang dewa yang mencintai rakyatnya dan dihancurkan oleh cinta yang terlalu besar. Kita tak akan pernah melihat Maradona lagi. Tapi selama ada rumput, gawang, dan bola, namanya akan terus hidup. Di hati dan ingatan pecinta sepak bola. Setelah pensiun, Maradona mencoba jadi pelatih. Tapi ia bukan pelatih yang dingin seperti Guardiola. Ia berteriak, menangis, marah, dan mencium rumput. Karena dia tidak pernah bisa hanya berdiri di pinggir. Jiwanya selalu ingin masuk ke dalam lapangan. Tapi zaman sudah berubah. Dunia sepak bola sudah lebih banyak bicara taktik, bukan cinta. Dan Maradona, ia pemain cinta, bukan strategi. Ia melatih Argentina di Piala Dunia 2010, Messi ada di sana. Tapi ini bukan tentang Messi. Ini tentang Diego yang mencoba menyalakan lagi apinya. Tapi apinya sudah padam. Argentina dihancurkan Jerman. Dan dunia sadar, dewa itu sudah lelah. Maradona tak mati sekali. Ia perlahan mati berkali-kali. Dalam kesepian.